Salam sehat dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 semester genap. Di video kali ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.9, yaitu menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Materi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Tahapan teknis prototipe produk, B. Pengujian prototipe produk, C. Proses pengujian prototipe. Kita mulai dari pembahasan materi yang pertama, yaitu tahapan teknis prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa datang. Ada 6 tahapan teknis prototipe produk, yaitu yang pertama pendefinisian produk, yang kedua working model, yang ketiga prototipe rekayasa, yang keempat prototipe produksi, yang kelima qualified production item, yang keenam model. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang sudah dibuat. Prototipe rekayasa dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Prototipe produksi adalah bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerjanya dan daya tahan produk serta partnya atau bagiannya. Qualified production item dibuat dalam skala penuh dan dalam jumlah kecil untuk diujikan kepada umum dan memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan. Model adalah alat peraga yang mirip produk yang akan diproduksi atau dibangun untuk memastikan produk yang akan diproduksi atau dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user atau pengguna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu pengujian prototipe. Pengujian prototipe produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Adapun kegunaan dari pengujian prototipe produk adalah meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Materi yang terakhir yaitu proses pengujian prototipe. Ada 4 kegiatan dalam pengujian prototipe produk, yaitu yang pertama, technical testing, yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan, yang ketiga adalah pengujian pasar simulasi, yang keempat, pengujian pasar. Technical testing dilakukan dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Sedangkan pengujian preferensi dan kepuasan dilakukan untuk menetapkan elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk baru.
Ada dua cara dalam pengujian preferensi dan kepuasan, yaitu yang pertama, meminta konsumen untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu, kemudian diminta menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan preferensi dan kepuasan mereka. Cara yang kedua yaitu blind test, dengan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau prosedurnya. Proses pengujian prototipe yang ketiga adalah pengujian pasar simulasi. Dilakukan dengan prosedur riset pemasaran untuk memberi gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar. Model yang dipakai antara lain Bases, Designor, Asesor, dan Litmus. Proses pengujian prototipe yang keempat yaitu pengujian pasar. Dilakukan dengan menawarkan sebuah produk di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Di dalam pengujian produk konsumen, perusahaan mengestimasi 4 variabel, yaitu product trial atau percobaan produk, first repeat atau pengulangan pembelian pertama, adopsi produk, serta frekuensi pembelian. Ada 4 metode pokok untuk menguji pasar konsumen, yaitu 1. Sales wave research, 2. Simulated test marketing, 3. Controller test marketing, 4. Test marketing. Sales wave research dilakukan dengan memberi konsumen mencoba sebuah produk secara gratis di awal. Lalu ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga lebih murah. Kemudian perusahaan akan memperhatikan berapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Simulated test marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified, lalu dimintai menonton iklan, kemudian diberi uang dan disuruh belanja. Setelahnya dilihat produk apa saja yang mereka beli. Control test marketing menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Pengujian dilakukan hanya menggunakan sampel konsumen saja. Test market merupakan cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan yang nantinya dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Barang industri atau produk bisnis yang mahal dan memakai teknologi baru pada umumnya menjalani pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa adalah pengujian produk dengan tujuan mengukur serta meningkatkan kinerja, rancangan, keandalan, dan biaya operasi produk. Sedangkan pengujian beta dilakukan dengan mengundang para konsumen potensial agar dapat melaksanakan pengujian secara rahasia di tempat mereka sendiri. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.